Al-Madani, Kota Pekanbaru. Kepada seluruh tetamu undangan, dipersilakan memasuki ruangan yang telah disediakan. Cerah sungguh langit berawan, tumbuh subur tunas cendawan. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tetamu undangan. Bencana menerpa hendaklah tabah, bermohon ampunlah kepada Allah. Seiring salam beserta sembah, sambutlah salam dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Rumah Quran Hidayatullah Al-Madani, Ustaz Rizky Hidayat Esos. Yang sama-sama kita hormati keluarga Bapak Haji Tezi Dahlan. Yang sama-sama kita hormati para ustazah Rumah Quran Hidayatullah Al-Madani. Yang sama-sama kita hormati ayah dan bunda sekalian. Dan yang saya hormati encik-encik dan perempuan tetamu undangan yang hadir pada hari ini. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dihimbau nama. Yang raja dengan daulatnya, yang datuk dengan kuasanya. Yang alim ulama berkitab Allah, yang penghulu dengan penghulunya. Yang cerdik serta cendekianya, yang dubalang kuat kuasa. Yang muda dengan tokohnya, yang tua diombakkan menerpa. Encik dan puan yang berbahagia, marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pinggan pecah terbagi dua, rupanya jatuh ditimpa luka. Pembacaan Al-Quran bagi bermula, supaya acara mendapat berkah. Mari kita simak dan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang disampaikan oleh sahabat kita Ayu Riani dan Hikari Aulia. Kepada Ayu dan Hikari kami persilahkan. Tubingnya dua. Ya, meski ini ke. Ya, dikasih. Sini. Ini enggak dicek pakai. Cek. Dua-dua. Ya. Pasang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hum darajatun 'indallah wallahu basirum bima ya'malun. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Aku meminta perlindunganmu ya Allah. Aku meminta perlindunganmu ya Allah dari godaan syaitan yang tertutup.
Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pergi ke Pulau Rupat, udang manis harus diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga acara mendapat berkat. Pembacaan doa yang dipimpin oleh sahabat kita, Muhammad Bilal Abyan. Kepada Bilal kami persilahkan. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan rumput sembarang rumput, rumput menghias tengah lapangan. Bukan jemput sembarang jemput, jemput memohon kata aluan. Sambutan Ketua Rumah Quran Hidayatullah Al-Madani, Ustaz Rizki Hidayat Esos. Kepada Ustaz Rizki kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat keluarga besar Bapak Haji Tezi Dahlan, yang insyaallah Allah berkahi, yang insyaallah Allah rahmati, baik keluarga yang masih hidup dan untuk keluarga yang telah meninggal dunia, marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah bil khusus untuk Bapak Dani dan juga ibundanya. Bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Setelah itu kita tidak pernah harus lupa. Jadi harus tidak pernah lupa kita. Baik itu kita di saat dikasih uang jajan yang banyak oleh orang tua kita, baik di saat dibelikan baju baru, baik di saat dibawa ke mall main main ski, main seluncuran es, kita harus tetap ingat kepada siapa? Kepada Allah. Setelah Allah itu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di setiap langkah kita ini, di setiap kenikmatan kita beribadah, yang kita baca setiap malam, mengaji, membaca Al-Quran, menikmati keindahan berbuka puasa, menikmati keindahan berlebaran, datang silaturahmi, meminta THR mendapatkan THR kepada saudara-saudara kita. Ini tidak pernah luput dari usaha, dari keringat, dari jerih payah dan pengorbanan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda semuanya, dan yang di sini yang paling saya sayangi, ada dua dai cilik kita. Yang mana dua dai cilik ini sudah sampai ke tingkat nasional berlomba. Tapi belum juara, berlomba. Sudah sampai ke tingkat nasional. Hasilnya belum tentu ya bunda ya. Hasil masih dalam tahap pengujian. Nah, mudah-mudahan kita juara. Amin. InsyaAllah. Ada dua orang. Nah, ini yang pertama ada dai cilik kita Muhammad Fahdi Zapran. Fotonya dulu Ustaz tunjuk. Orangnya tebak aja sendiri. Hal yang kedua, ini bukan kampanye ya, nomor 2. Ini memang ciri khas dia itu foto selalu seperti ini. Putri Suci At-Tasbih. Nah, ini beliau baru ikut lomba pagi tadi mewakili sekolahnya di Masjid Agung An-Nur. Nah, ini langsung pergi sore ini ke tampil di rumah Quran kita. Jadi dai cilik kita ini lebih padat jadwalnya daripada jadwal Ustaz. Nah, Ustaz aja tidak ada Ustaz ceramah hari ini. Ya, di sinilah Ustaz ceramah ya cuma. Itu pun karena Ustaz ketua rumah Quran. Kalau Ustaz orang tua tadi, Ustaz nggak bakalan ngasih sebutan di sini. Lebih padat jadwal abang-abang adik-adik kita dai cilik ini. Baik di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 1446 Hijriah sudah lebih dari 1500 tahun yang lalu Allah lahirkan seorang pemuda yang bernama Muhammad. Dia lahir dalam keadaan yatim. Dan setelah beberapa tahun Allah takdirkan menjadi yatim piatu, tidak memiliki ayah dan ibu. Nah, nanti kita jelaskan kisah ini melalui lagu. Siapa nanti yang akan tampil lagu? Wah, nggak ada. Bukan sudah latihan seminggu ini. Gimana nih Ustazah? Ini udah latihan seminggu, pas tampil nggak mau. Wah, kacau kita. Tutuplah rumah Quran kita nih nampaknya lagi. Baik, nah, jangan sampai tutup ya. Kalau kalian nanti nggak mau tampil, tutup rumah Quran kita. Malam tutupnya, besok pagi buka lagi. Ya, lahirlah sesosok pemuda yang bernama Nabi Muhammad. Beliau itu bukan anak presiden, bukan anak wakil presiden, bukan anak ketua rumah Quran, bukan anak pedagang di pasar, tapi beliau adalah anak-anak biasa saja yang lahir tanpa seorang ayah. Lalu kemudian di usia mudanya beliau ngapain? Coba yang dapat angkat tangan. Ustaz kasih kue. Hah? Belum. Salah. Apa? Yang gini ya. Hus, masuk. Mengembala kambing, walaupun itu mengembala ayam. Tapi sebenarnya adalah mengembala kambing, mengembala domba. Rasul itu mengembala domba. Jadi kalau mau menjalankan sunnah Rasul, maka
belilah domba ternak di rumah kalian nanti ya. Ya Gibran ya, kan ada tuh toko Gibran Gani, toko gordennya Mama Gani kan, nah, kasih kandang kambing sedikit ya. Nah, contohnya saja. Ya, dia pengembala. Habis itu baru berjualan. Nah, setelah itu baru Allah angkat menjadi Rasul. Apa mukjizat Rasul yang paling terbesar? Al-Quran, Masya Allah. Ini kalau Ustadz guru sekolahnya nih langsung Ustadz tamatkan dia. Tamat, nggak usah ujian lagi. Kamu lulus, langsung kuliah ke UIN. Nah, Ustadz bilang gitu nanti. Ini kalau Ustadz gurunya, tapi Ustadz nggak guru pula kan. Nah, jadi Rasul itu mukjizat yang paling besarnya adalah Al-Quran. Al-Quran ini memang tidak bisa digunakan untuk memotong rumput. Tidak bisa digunakan untuk membuat rumah. Akan tetapi Al-Quran ini bisa menjelaskan bagaimana matahari. Tahu matahari? Bagaimana bulan itu bisa berputar sesuai dengan porosnya. Lalu kemudian siapa yang tahu di sini Zahro? Zahro itu biji kacang, biji bayam. Kamu tahu biji apa yang paling kamu tahu? Anak-anak semuanya biji yang paling kecil. Biji apa? Biji kelengkeng, apa lagi? Biji kelengkeng besar tuh. Biji stroberi ya. Biji stroberi itu gimana ya modelnya? Iya, biji kiwi ya. Makanya biji Zahra itu yang paling kecil sekali. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Saking fenomenalnya Al-Quran tersebut. Lalu kemudian disinilah kita anak-anak ustadz semuanya dari siang, sore sampai malam belajar Al-Quran. Yang dipelajari ini ialah sesuatu mukjizat yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan seluruh isi bumi ini dan juga di luar bumi dijelaskan dalam Al-Quran tersebut. Nah, inilah bukti dan keistimewaan anak-anak semuanya dalam belajar Al-Quran. Setelah besok belajar Al-Quran, wisuda kita kelas Al-Hidayah. Siapa di sini yang sudah Al-Hidayah 4? Saya. Belum ada. Al-Hidayah 3 terakhir. Al-Hidayah 3. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu Yuni Al-Hidayah 3 kan? Iya, Al-Hidayah 3, Yuni, Ica. Sekitar 8 orang. Nah, insya Allah 2 bulan lagi akan tamat ke Al-Hidayah 4 dan insya Allah akan kita wisuda. Habis itu naik kelas ke kelas tahfiz. Nah, jadi memang fokus tahfiz lagi. Yang kelas tahfiz di sini ada si Bilal, si Fadil, nah, dan yang lainnya yang tidak datang. Ya, insya Allah program ini akan berlanjut. Setelah pandai baca Quran, kita hafal isi Al-Quran tersebut. Nah, setelah itu Ustaz ucapkan terima kasih kepada ayah bunda semuanya, terkhusus ini untuk keluarga Bapak Haji Tezi Dahlan yang datang. Alhamdulillah sejauh kegiatan kita sejauh ini kegiatan kita buat apapun itu, beliau selalu mensupport kami, mendukung kegiatan kita di sini, bahkan sampai hadir di sini. Masya Allah. Marilah kita doakan beliau sehat-sehat selalu. Amin. Dan juga teruntuk para dai cilik kita yang sangat padat jadwalnya, ya, sampai-sampai bundanya bawa tas kemana-mana untuk ngumpulin isi amplopnya. Tiba-tiba di sini nanti tidak kita kasih amplop, kacau gitu. Ya, ini bercanda ya bunda ya, bercanda. Tidak seperti itu. Alhamdulillah dai-dai cilik kita ini memang kemana-mana, memang dia mengasah dirinya untuk berdakwah kemana-mana, masya Allah, luar biasa. Dan kami ucapkan kepada anak-anak semuanya yang dari Rumbai, Bilal yang dari Rumbai ya, dari Rumbai pesisir Bilal. Enggak tahu Rumbai mana bunda? Rumbai pesisir sampai mengaji kali ini dan ikut membacakan doa kepada kita semuanya. Dan yang paling jauh Gani ya di sebelah, dan juga Gibran yang di sebelah sana juga butuh semangat untuk sampai ke sini. Yang biasanya main-main sepeda, sekarang ikut memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dengan
Dengan memperingati Maulid Nabi ini kita selalu ingat supaya nanti di akhirat kelak nama Gibran ada dalam list Nabi Muhammad. Contoh, ya Allah, tolong masukkan umat saya yang bernama Gibran. Mana Gibran? Angkat tangan. Angkat tangan Gibran. Angkat tangan. Wah, ini memang pemalu ini. Ya udahlah, Azam. Yang bernama Azam, angkat tangan Azam. Wah, lebih pemalu lagi. Memang anak-anak ini bagaknya kalau ngaji-ngaji aja ya Bunda ya. Ramai orang tak berani dia angkat tangan. Ya, semoga kita menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ini yang Ustaz dapat sampaikan. Nanti mari kita dengarkan dengan seksama para penampilan dai-dai cilik kita yang akan menampilkan materi Maulid Nabi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Nah, ini tutupan menutup salam ala dai cilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari terbenam di kala petang, Mak duduk melepas penat ke sekabur sirih. Acaranya jelang berisikan kabar dan juga nasihat. Acara selanjutnya penampilan dai cilik oleh sahabat kita Muhammad Farid Zahran. Kepada Farid kami persilahkan. Jika ingin makan ketupat, makanlah di waktu hangat. Jika ingin mendapat rahmat, jawablah salam Fahri dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji dan syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita bisa hadir di rumah Quran Hidayatullah ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan Fahri menyampaikan tausiah kali ini yang berjudul Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idolamu. Hadirin rahimakumullah, sebagian besar dari generasi muda saat ini mengidolakan seseorang, mungkin karena wajahnya yang rupawan dan atau bisa juga karena otaknya yang brilian, dan bisa juga karena artis kenamaan yang asetnya miliaran. Namun hadirin, ketahuilah, seharusnya yang pantas dijadikan idola adalah yang terbaik akhlaknya. Betul? Lalu siapakah manusia yang paling terbaik akhlaknya? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang rasul pilihan yang menjadi suri tauladan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sesungguhnya sudah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Hadirin rahimakumullah, saat ini banyak generasi muda yang salah jalan karena salah memilih teladan. Siapa yang teladan mereka? Artis. Kenapa artis? Karena artis idola mereka. Coba kita perhatikan betapa banyak anak zaman sekarang yang sibuk dengan penampilan agar terlihat mirip seperti artis yang diidolakan. Rambut hitam diwarnai jadi kuning, celana bagus malah digunting-gunting, yang laki
berbeda. Ketika Nabi Muhammad dijadikan sebagai idola dalam kehidupan, maka akan muncul generasi yang cinta masjid, rendah hati, peduli, dan hiasi akhlak mulia lainnya. Lalu bagaimana caranya agar bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola dalam kehidupan? Setidaknya ada dua cara yang mesti kita terapkan dalam kehidupan. Yang pertama, menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dalam setiap aktivitas dan aspek kehidupan. Teman-teman, mau makan, tiru cara Rasulullah makan. Mau tidur, perbanyak mengingat Allah. Mau bergaul dengan sesama, tiru cara Rasulullah bergaul dengan sesama. Dalam kepemimpinan, pelajari dan terapkan bagaimana Nabi dalam memimpin dalam rumah tangga bagi para orang tua kami. Teladani keluarga Nabi, hadirkan Rasulullah dalam setiap aktivitas dan aspek kehidupan. Insya Allah berkah. Yang kedua, perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Yuk teman-teman, kita salawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yuk teman-teman, kita ulangi sama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dengan berbanyak salawat, insya Allah itu akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah dan teman-teman yang berbahagia. Terakhir, sebagai kesimpulan, idola akan mempengaruhi kehidupan kita. Maka marilah kita jadikan Rasulullah SAW sebagai idola dalam kehidupan. Dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dalam setiap aspek kehidupan, dengan menghidupkan sunnahnya dan senantiasa bersalawat kepadanya, insya Allah kita akan meraih predikat mulia di akhirat kelak, yakni berdampingan dengan Rasulullah di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah yang dapat Fahri sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Pidato Fahri sampai di sini. Kalau rindu hubungi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penampilan dai cilik oleh sahabat kita Putri Suci An-Tasbih. Kepada Suci kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma
Insya Allah menjadi jalan Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Kedua, menghidupkan sunnahnya. Artinya apa? Apa yang dianjurkan Nabi, kita kerjakan. Apa yang dilarang Nabi, kita tinggalkan. Amalkan dalam kehidupan serta melanjutkan perjuangan Nabi untuk menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah keburukan dan kemungkaran. Contohnya kegiatan dakwah. Maka jika kita mampu, jadilah penggerak syiar dakwah. Kita bisa belajar nih dari Rumah Quran Hidayatullah Al-Madani yang menjadi penggerak syiar dakwah dalam Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, menyala Rumah Quran Hidayatullah Al-Madani, takbir Allah. Menyala Rumah Quran Hidayatullah Al-Madani, takbir Bukti menghidupkan sunnah Nabi. Dari guru anni walau ayat, sampaikanlah dari Nabi walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, selalu bersolawat kepada Nabi. Ya salawat, salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Dengan banyaknya kita bersalawat, bukti bahwa kita menjadikan Rasulullah sebaik-baiknya teladan. Sebagai kesimpulan, manusia yang kucinta Nabi Allah Muhammad, manusia yang kupuja Nabi Allah Muhammad. Nabi Muhammad sebaik-baiknya teladan. Maka mari teladani Nabi dengan meneladani akhlaknya, menghidupkan sunnahnya dan senantiasa bersalawat kepadanya. Insya Allah menjadi jalan yang membawa kita bisa berdampingan dengan Rasulullah di surga yang kelak. Amin ya Allah. Ada satu, ada dua, sehabis dua pastilah ada tiga. Rasulullah menuntun kita semua untuk jalan menuju surga. Hingga akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan. Acara selanjutnya penyerahan sertifikat.
Kabupaten Kampar banyak durian, Danau Bingkuang itulah tempat. Nasihat baik hendaklah dilaksanakan supaya hidup tidak tersesat. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi